Selamat sore hadiri yang terhormat Bapak Pembimbing Tutor dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19. Sebelum masuk dalam pembahasan, perlu kita tahu apa yang dimaksud dengan virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Namun saat ini kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 di sejumlah wilayah, misalnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan gejala virus corona. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam atau yang disebut suhu tubuhnya di atas 80 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas. Dan ada juga gejala-gejala lain yang muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium, bau, dan ruam kulit. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan penyebab virus corona. Infeksi virus corona juga disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu,
atau permukaan meja. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya tidak kuat atau lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tetangga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD atau APD. Sekarang kita masuk dalam pembahasan pencegahan virus corona. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga saat ini vaksin masih dilakukan untuk mencegah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk tubuh terhadap atau membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6 sampai 18 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan secara harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Sekarang, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP atau orang dalam pemantauan maupun PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar bisa tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu dengan melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain. Kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Nah, untuk saat ini sampai di sini yang saya bisa sampaikan di gagasan ini. Terima kasih.